Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara memperingati Nabi Muhammad SAW. Yuk sini Tama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat serta kaum muslim yang senantiasa beristiqomah dalam menjalankan syariat Islam hingga zaman nanti. Yang kami hormati mudir dan jajaran pengurus pondok pesantren Darul Ulum Mula, yang kami hormati ustaz dan ustazah yang sempat hadir pada pagi hari ini, dan tidak lupa serta teman-teman seperjuangan. Adapun susunan acara pembukaan semarak bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1946 Hijriah. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Pak Perkam. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا
وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya adalah sambutan ketua pelaksana yang akan disampaikan oleh Ustazah Ayu Wandira. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Mudir Pondok Pesantren Darul Ulum yang belum sempat hadir, Ustaz-ustazah yang kami hormati, ustaz-ustazah yang sempat hadir pada hari ini, dan yang kami cintai, santriwan dan santriwati yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu hal apapun. Pada kesempatan kali ini, selanjutnya salawat serta salam kita salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berikutnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena pada hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan mewakili panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, ustadz-ustadzah yang sudah mempersiapkan, mensukseskan acara pada hari ini. Kurang lebih 1 minggu mempersiapkan santri dan santriwati untuk memeriahkan dan menyukseskan acara Maulid Nabi pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan juga beberapa hikmah di antara peringatan Maulid Nabi pada hari ini. Yang pertama, dalam peringatan Maulid Nabi, umat Islam diajak agar kita memperbanyak salawat untuk Rasulullah SAW. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi ini juga diharapkan agar semakin memperkuat rasa cinta umat Islam kepada Rasulullah SAW. Rasa cinta yang besar kepada Rasulullah akan membuat kita semua semakin mantap dalam menjalankan segenap ajaran-ajaran beliau, insyaallah. Di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah juga pernah bersabda, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tua dan anaknya. Hikmah yang ketiga dari peringatan Maulid Nabi diharapkan akan semakin memperkuat iman kita semua sehingga bisa terus istiqomah dalam melanjutkan perjuangan beliau.
Oke, baiklah Ustaz-Ustazah, santriwan dan santriwati yang kami cintai, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembukaan pada hari ini. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ayu telah menyampaikan kata sambutan. Acara selanjutnya yaitu sambutan murid pondok pesantren Darul Ula sekaligus membuka kegiatan semarak bulan raya Nabi Muhammad SAW kepada Ustaz Supriyadi. Kepada beliau kami persilakan. Panas? Berarti sehat kalau bisa merasakan panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mengingat ya hari kelahiran Rasulullah kita, hari di mana kelahiran beliau menjadi tanda akan berubahnya sebuah zaman, ya. Mana dulu zamannya zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang sampai hari ini, sampai detik ini Islam masih ada dan masih berjaya. Selawat salam senantiasa tercurah pada Rasulullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, sahabat dan sahabiahnya, juga semua pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman nanti. Dan sebelumnya Ustazah izin dan mohon maaf karena berdiri di sini mewakili Ustaz selaku mudir, beliau ada keperluan di luar dan belum kembali sampai jam ini, maka Ustazah dengan terpaksa berdiri di sini mewakili beliau. Baik santri dan santriwati yang kami banggakan dan Ustaz-Ustazah yang kami hormati yang telah hadir di tengah-tengah agenda yang telah kita rencanakan jauh hari. Baik, yang pertama, peringatan hari kelahiran memang tidak ada contoh dari Rasulullah. Tetapi dengan kita mengingat hari lahir Rasulullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak hikmah. Kembali kita ingat-ingat lagi bagaimana zaman di mana beliau dilahirkan, ya. Banyak sekali tanda-tanda kelahiran manusia agung ini, mulai dari runtuhnya gereja-gereja yang ada di Gimana? Tidak enak suara. Runtuhnya gereja-gereja, kemudian padamnya api pengikut Majusi itu padam, padahal mereka menyebutnya api abadi yang tidak pernah padam sepanjang hidup mereka. Tapi ketika Rasulullah lahir, padam. Kemudian patung-patung berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu semuanya runtuh roboh. Ya. Nah, itu menandakan bahwa memang telah lahir sosok manusia agung yang dipilih oleh Allah. Ada satu lagi kepercayaan orang Yahudi, muncul bintang Ahmad yang disebutkan dalam kitab orang-orang Yahudi bahwa ketika muncul bintang itu sebagai tanda lahirnya
nabi terakhir setelah Nabi Isa. Nah, ya. Bahkan dari Ibunda Aminah, beliau mengatakan bahwa ketika Muhammad lahir keluar dari rahimku, beriringan dengan seberkas cahaya, sebuah cahaya yang menerangi seluruh ruangan tempat beliau bersalin. Tahu bersalin? Nah, jadi terang karena keluarnya Rasulullah dari rahim Ibunda Aminah. Masya Allah. Jadi ini sebuah tanda. Maka ini kita flashback lagi, kita ingat-ingat lagi. Kalau kita mengaku kita sudah bersyahadat asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Seberapa kenal kita dengan Rasulullah? Coba. Siapa ayahnya Rasul? Abdullah. Siapa kakeknya Rasulullah? Siapa istri pertamanya? Siapa istri terakhirnya? Siapa yang menolong kelahiran Rasulullah? Nah. Mana ada Syafa? Syafa ke Marwah namanya. Ya, artinya hal-hal sepele seperti ini memang harus kita ketahui, bukan hanya sekedar hafalan di lisan, tapi mengambil hikmah dari itu semua. Kenapa Rasul kok dilahirkan dari suku Quraisy? Apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim? Apa hikmahnya? Bukan hanya sekedar menghafal. Jarak kita dengan Rasul itu ada 1400 jarak. 1400 tahun terbentang antara kita dan Rasulullah. Maka wajar ketika sebelum beliau wafat, beliau berkata apa? Apa? Orang atau umatku yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah bertemu denganku, tetapi dia mengikuti ajaranku, kelak mereka akan menjadi saudara-saudaraku di surga. Jadi kalau sahabat, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Kata sahabatnya, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Tapi yang menjadi saudaranya Rasulullah adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan Rasul, tapi mereka menjalankan atau mengikuti keteladanan yang telah Rasulullah tinggalkan. Nah, itu. Jadi keteladanan inilah yang harus kita ambil dari, bukan sekedar hura-hura perayaan gedang-dung merayakan Maulid Nabi, bukan, tetapi mengambil hikmah. Kita nyebut-nyebut lagunya yang Putri kemarin saya dengar, Muhammad Nabina, terus tahu tidak maknanya? Tahu, jangan tidak tahu, ya. Itu tadi, kalau cinta kita kepada Rasul kita belum sempurna, jangan coba-coba mencintai yang lain. Dan ingat, batasan cinta kita dengan Rasul pun tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah. Karena pada hakikatnya Rasulullah itu manusia biasa. Tuhan kita adalah Allah. Maka ketika beliau meninggal, Umar berdiri. Siapa yang berani bilang Muhammad mati berhadapan denganku? Itu Umar. Tetapi kemudian Abu Bakar berkata, wahai sahabatku, wahai Umar, jika engkau mengikuti Muhammad, lihatlah bahwa sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Tetapi kalau engkau mengikuti ajaran Allah, sesungguhnya Allah itu ada, masih ada. Jadi sekedar jasadnya saja yang meninggal, tapi ajaran Allah, ajaran Rasulullah masih tetap ada. Maka kita sebagai muslim jangan sampai tidak kenal sama sekali. Kenal bukan hanya sekedar kenal ceritanya, tetapi juga mencintai dengan sungguh-sungguh, dengan cara mengikuti setiap apa yang beliau lakukan. Tadi yang dibacakan oleh Fafel, bahwa telah ada uswatun hasanah, ada contoh dari diri Rasulullah kita. Maka contohlah apapun yang dilakukan. Bukan hanya sekedar mencontoh. Jadi kita tuh kalau mencontoh Rasulullah jangan pilih-pilih. Rasul itu rambutnya sebahu Zah, aku pilih ikut rambut sebahu. Rasul pakai cincin Zah, ikut pakai cincin. Ya, dia ngikutin itu. Rasul itu pakaiannya Zah, cuma batas, misalnya ya, kalian udah tahu dapat dari mana hadisnya mungkin. Dari apa? Dari pusat sampai ke lutut, ngikuti yang itu.
Rasul itu ikuti secara fisikly. Boleh, tapi jangan lupa Rasul makannya duduk. Alih-alih kamu ngikuti sunnahnya Rasul yang rambut gondrong tapi makan masih berdiri. Alih-alih kamu ngikuti Rasulullah yang apa tadi? Pakai cincin, tapi kamu melupakan bahwa Rasulullah tidak berkuku panjang. Awas. Bahkan sampai Rasul sebutkan hadisnya, awas, yang kuku-kuku panjang. Ada dua makhluk yang boleh berkuku panjang kata Rasulullah. Satu, jin. Dua, bin Atang. Nah sekarang saya tanya, yang di hadapan Ustazah ini apakah jin? Jin bukan? Oh, anaknya Atang. Maknya Atang. Bukan, maka potong kuku. Ada memang hadis yang membolehkan pilih satu dari kuku kalian sebagai senjata. Boleh. Rasul juga memanjangkan sedikit dari kuku kelingking atau jempol untuk senjata. Bukan tujuan apalagi nak bertanggai 10-10 ya. Kalau sekedar untuk senjata boleh, tapi tidak melebihi. Ada lagi hadis yang menyebut apa? Di ujung-ujung kukumu itu bergelantungan setan. Nah, mulai gigit-gigit nih kukunya, yang panjang digigit-gigit. Sunnah potong kuku Jumat, Kamis, Senin. Selain dari itu usahakan jangan potong kuku. Jadi waktu Rasulullah memotong kuku itu di hari Senin, Kamis, dan Jumat. Bukan hari Minggu. Kalau gurumu SD kan ngajari potong kuku ya hari Minggu. Nah, ya. Jadi hal-hal kecil itu diikuti. Terutama apa yang sudah menjadi ajaran dari Al-Quran. Berarti langsung perintah Allah. Salat, apa lagi? Puasa, apa lagi? Zakat, apa lagi? Sedekah, semuanya. Nah yang lain-lain sunnah-sunnah itu upayakan untuk kita tegakkan. Sunnah itu bukan kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, bukan. Tapi sunnah itu apa? Kalau kita tidak lakukan, kita jadi orang yang rugi. Kalau kita lakukan, kita jadi orang beruntung. Jadi kamu nak rugi apa nak beruntung? Jadi sunnah itu kalau tidak kepepetnya jangan tinggalkan. Kalau masih ada waktu luang, kerjakan. Masih sanggup melakukan, lakukan. Kalau tidak kepepet, jangan ditinggalkan. Itu sunnah. Kita tidak, karena gara-gara dikasih doktrin oleh guru-guru kita. Kalau sunnah itu tidak dikerjakan tidak apa-apa, maka banyak dari kita tidak mengerjakan karena hukumnya tidak apa-apa. Padahal menjadi kerugian besar ketika kita meninggalkan sunnah-sunnah Rasul. Baik, itu ya sedikit nasihat Ustazah di bulan kelahiran Rasulullah. Jadi Rabiul Awal ini menjadi hari istimewa. Yang pertama lahirnya Rasulullah. Terus peristiwa apa ada di bulan Rabiul Awal? Peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Satu lagi, Isra dan Mi'raj. Dua lagi, apa? Meninggalnya Rasulullah bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Jadi Rasul itu lahir di Rabiul Awal, meninggal di Rabiul Awal. Lahir di hari Senin, meninggal di hari Senin. Tanggalnya zaman itu belum pasti penanggalan, jadi banyak perbedaan pendapat. Kelahiran Rasul pun para sejarawan Islam menyebut, ada yang menyebut tanggal 9, ada yang menyebut tanggal 10, ada juga yang menyebut tanggal 12. Tapi kebanyakan sejarah Islam itu sepakat bahwa Rasul itu lahir di tanggal 9. Kita di Indonesia tanggal 12. Wallahu a'lam. Jadi penanggalan itu memang masih, karena memang di zamannya Rasulullah lahir belum ada sistem kalender. Baik, itu ya. Maka dengan itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka rangkaian acara semarak bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, mohon maaf jika ada kata yang salah, pada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustazah Septa yang telah mewakili Ustaz Supriyadi. Acara selanjutnya yaitu penampilan hadro kelas 9A. Kepada mereka kami persilakan. Cek. Mau berapa mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bihi bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jangan tinggal kali jawab muridnya Sunan Kalijaga, usna tingkir wa nusantara dari walia dari raja, dari walia dari raja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bihi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Daripada kita pacaran lebih baik kita salawatan. Daripada kita berdoa nanti bakal dimasuk setan. Awas jangan dekat-dekatan, kita kan belum ada ikatan. Daripada dekat-dekatan mending kita salawatan, mending kita salawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bihi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Amarun Sayyidina Nabi Amarun wa jamil wa jamil wa jamil Sayyidina
kaful Mustafa karwal jinani. Allah Allah saya kabar bagai zambasan ayani. Allah Allah walam takunil mauda waruda kubura. Walam takunil maula waruda kubura. Bianna kunil mauda kubura kubura. Walam takunil mauda ya Allah. Sidna Nabi Qamarun wa jamil Sidna Nabi wa jamil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas 9A yang telah menampilkan hadroh. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Hafizul. Kepada beliau kami persilakan. Baik, mari kita menundukkan pandangan kita, mengangkat tangan kita, berharap semoga doa yang kita minta itu Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته السهل وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup dengan acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum wa iyyakum, taqabbalallahu ya karim. Oke, santriwan, santriwati.